Fi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abu Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekkah sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti As'ad. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar yang artinya singa. Namun sang ayah lebih suka menamainya Ali, artinya tinggi dan luhur. Abu Talib adalah kakak Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Jadi Ali dan Muhammad adalah saudara sepupu. Sejak kecil Ali hidup serumah dengan Muhammad SAW. Berada di bawah asuhannya, Nabi tentu saja ingat bahwa dia pernah diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Ketika dalam asuhan sepupunya inilah Ali mendapat cahaya kebenaran, yakni Islam. Tanpa ragu sedikit pun, dia memutuskan untuk menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Keputusan ini dilakukan ketika Ali masih kecil, ketika umurnya baru 10 tahun. Secara keseluruhan, ia adalah orang yang ketiga yang memeluk Islam dan yang pertama dari golongan anak-anak. Bawah asuhan Rasulullah SAW, Ali tumbuh berkembang. Segala kebaikan perilaku diajarkan oleh Nabi kepada sepupunya. Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, pemberani, tegas, juga lembut hati dan sangat pemurah. Kecerdasannya sangat menonjol. Ia merupakan sahabat Nabi yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Karena merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi, ia menerima langsung pengajaran Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Setelah hijrah ke Madinah, Ali bekerja sebagai petani, seperti Abu Bakar dan Umar. 2 tahun setelah hijrah, Ali menikah dengan Fatimah As-Zahra, putri kesayangan Rasulullah SAW. Dari pasangan inilah lahir 2 cucu Rasulullah SAW yang bernama Hasan dan Husain. Dari Madinah bersama Nabi dan kaum muslimin lainnya berjuang bersama-sama. Ali hampir tidak pernah absen di dalam mengikuti peperangan bersama Rasulullah, seperti Perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, dan pembebasan kota Mekkah. Pada ekspedisi ke Tabuk, Ali tidak ikut dalam barisan perang kaum muslimin atas perintah Nabi. Ali diperintahkan tinggal di Madinah, menggantikannya mengurus keperluan warga kota. Kaum munafik menebarkan fitnah dengan mengatakan bahwa Nabi memberi tugas itu untuk membebaskan Ali dari kewajiban perang. Mendengar hal tersebut, Ali merasa sedih. Dengan pakaian perang lengkap, ia menyusul Rasulullah SAW dan meminta izin bergabung dengan pasukan. Namun Nabi SAW bersabda, "Jika berdusta, aku memintamu tinggal untuk menjaga yang kutinggalkan. Maka kembalilah dan lindungilah keluarga dan harta bendaku. Tidaklah engkau bahagia, wahai Ali, bahwa engkau di sisiku seperti Harun di sisi Musa. Ingatlah bahwa sesudahku tidak ada nabi." Dengan patuh, Ali kembali ke Madinah. Sepeninggalan Nabi SAW, Ali menjadi tempat para sahabat meminta pendapat. Begitu terhormat posisi Ali di mata umat Islam.
Bahkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman ketika menjabat sebagai khalifah tidak pernah mengabaikan nasihat-nasihat Ali. Meskipun tegas dan keras dalam setiap pertempuran, namun Ali memiliki sifat penyayang yang luar biasa. Ali tak pernah membunuh lawan yang sudah tidak berdaya. Bahkan ia pernah tak jadi membunuh musuhnya, dikarenakan sang musuh meludahinya, sehingga membuatnya marah. Dalam hidup keseharian, Ali hidup dengan bersahaja. Meskipun miskin, Ali tetap gemar bersedekah. Ali tak segan-segan menyedekahkan makanan yang semestinya untuk keluarganya. Bahkan Ali dan keluarganya tidak makan berhari-hari karena makanan milik mereka diberikan kepada peminta-minta. Melihat berbagai keutamaannya, tidaklah mengherankan jika Khalifah Abu Bakar seringkali meminta pendapat Ali sebelum mengambil tindakan. Sebenarnya, ia bahkan sempat berpikir untuk menunjuk Ali sebagai khalifah penggantinya. Namun, karena berbagai pertimbangan, maka Abu Bakar membatalkan niatnya menunjuk Ali sebagai khalifah. Ketika Umar menjabat khalifah, ia juga tak pernah mengabaikan saran-saran Ali. Umar bahkan memasukkan Ali sebagai salah satu calon khalifah sesudahnya. Ketika Khalifah Utsman memerintah, nasihat-nasihat Ali juga menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan ditetapkan. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Ali bin Abu Thalib. Pada saat kaum memberontak mengepung rumah Khalifah Utsman, Ali mengutus dua putra lelakinya yang bernama Hasan dan Husain untuk ikut melindungi Khalifah Utsman. Namun hal itu tak mampu mencegah bencana yang menimpa Khalifah Utsman dan juga kaum muslimin. Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah ingin membaiat Ali sebagai khalifah. Mereka memandang bahwa dialah yang pantas dan berhak menjadi seorang khalifah. Namun Ali belum mengambil tindakan apapun. Keadaan begitu kacau dan mengkhawatirkan sehingga Ali pun ragu-ragu untuk membuat suatu keputusan dan tindakan. Setelah terus-menerus didesak, Ali akhirnya bersedia dibayat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi, bertempat di Masjid Nabawi. Hal ini menyebabkan semakin banyak dukungan yang mengalir, sehingga semakin mantap saja ia mengemban jabatan khalifah. Namun, sayangnya ternyata tidak seluruh kaum muslimin membaiat Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah. Selama masa kepemimpinan Khalifah Ali sibuk mengurusi mereka yang tidak mau membaiat dirinya tersebut. Sama seperti pendahulunya yaitu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, Utsman. Khalifah Ali juga hidup sederhana dan zuhud. Ia tidak senang dengan kemewahan hidup. Ia bahkan menentang mereka yang hidup bermewah-mewahan. Ali bin Abu Thalib adalah seorang perwira yang tangkas, cerdas, tegas teguh, pendirian, dan pemberani.
Tak ada yang meragukan keperwiraannya. Berkat keperwiraannya tersebut, Ali mendapat julukan Asadullah, yang artinya singa Allah. Karena ketegasannya, ia tidak segan-segan mengganti pejabat gubernur yang tidak becus mengurusi kepentingan umat Islam. Ia juga tidak segan-segan memerangi mereka yang melakukan pemberontakan. Di antara peperangan itu adalah Perang Jamal dan Perang Siffin. Berkat ketegasan dan ketengkasaannya, Perang Jamal dapat dimenanginya. Namun, dalam Perang Siffin, Khalifah Ali tertipu oleh muslihat pihak Muawiyah. Ali hampir memenangi, namun pihak Muawiyah meminta kepada Ali agar diadakan perjanjian damai yang disebut perjanjian di Daumatul Jandal.